Di zaman ini, internet tak terlepas dari kehidupan dasar manusia. Internet sangat membantu manusia dalam mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau bahkan hanya hiburan semata. Tetapi di balik itu, banyak kasus mengerikan yang terjadi. Mungkin beberapa dari kalian sering mendengar serial killer internet yang terkenal di abad ke-20 hingga sekarang. Namun tahukah kalian siapakah internet serial killer pertama di bumi ini? Ini adalah kisah John Edward Robinson atau juga dikenal sebagai Slave Master. 1991 sebagai tahun awal di mana Robinson pertama kali mengenal internet. Ia mengenal internet saat menjalani hukuman di fasilitas permasyarakatan di Missouri Barat sebagai akibat penipuan dan pelanggaran yang ia lakukan. Di sana, dia menunjukkan bakatnya yang berhubungan dengan iptek, terutama dengan komputer. Dan sebagai hasilnya, ia ditetapkan untuk bekerja di laboratorium komputer penjara. Setelah keluar dari penjara, ia membuat sebuah media online sebagai hadiah untuk dirinya sendiri, yang berfungsi sebagai chatroom, bentuk primitif dari media sosial. Di situ ia menggunakan nama Slave Master dan mempublikasikan iklan yang berisi mencari pasangan wanita yang patuh. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah pria yang sudah puluhan tahun menikah dan memiliki keluarga. Pada tahun 1993, Sheila Fate yang berusia 45 tahun tertarik dengan salah satu iklan yang dibuat oleh Robinson. Robinson mengaku dirinya adalah pengusaha sukses. Dia membuat janji besar tentang penyediaan fasilitas untuk Sheila dan putrinya yang berusia 15 tahun, Debbie, yang menderita lumpuh otak. Sebenarnya kekayaan yang diakui Robinson sangatlah jauh dari realita gaya hidupnya. Pada tahun 1994, Sheila menyerah dari kehidupannya dan memutuskan pindah dari California ke Kansas City, menuju tuan barunya, Robinson. Dan itu adalah terakhir kalinya Sheila dan Debbie terlihat hidup. Setelah keduanya hilang, Slave Master tetap memburu korban barunya. Pada tahun 1998, Robinson memindahkan sebuah trailer ke sebuah tanah lapang berukuran 16 hektar di daerah Lynn yang terpencil dan memasang dua saluran telepon di sana. Satu untuk telepon rumah dan satu untuk kelima komputernya. Tempat ini nantinya akan dijuluki The Farm, dan data pribadi termasuk kehidupan pernikahannya sepenuhnya ia hapus dari masyarakat. Dan di tempat itu juga ia bergerak cepat untuk mencari korban selanjutnya. Pada tahun 1999, ia menawarkan pekerjaan kepada Isabella Lewiczka, yang berusia 21 tahun. Seorang imigran Polandia yang tinggal di Indiana. Isabella baru saja lulus dari universitas. Dia juga akan pindah ke Kansas di mana Robinson diduga menipunya dengan memberinya sebuah cincin pertunangan, dan bahkan membayar untuk surat pernikahan yang bahkan tak pernah ada. Lewiczka memberitahu orang tuanya bahwa ia sudah menikah, tetapi untuk alasan apapun, ia tidak pernah menyebutkan nama pasangannya. Seperti Sheila, pada akhirnya ia tidak pernah terdengar lagi. Di sekitar waktu yang sama dengan hilangnya Lewiczka, Suzette Troughton adalah seorang perawat berusia 28 tahun dari Michigan dan pindah ke Kansas. Suzette sering mengunjungi chatroom yang dibuat oleh Robinson. Ia telah dihubungi oleh Robinson setelah ia memperkenalkan dirinya untuk sebuah iklan yang dibuat Robinson. Ia segera pergi menemui Robinson. Ini bukan pertama kalinya dia berpergian menjelajahi negara untuk bertemu kenalan olehnya secara langsung. Ini akan menjadi yang terakhir baginya. Sama seperti korban sebelumnya, Suzette dimanipulasi oleh janji-janji uang dan kesempatan bekerja. Dalam hal ini, Slave Master telah menawarkan pekerjaan pada Suzette sebagai perawat ayahnya yang lansia. Robinson menjanjikan gaji sekitar 60.000 US dollar per tahun. Padahal kenyataannya, ayah Robinson sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Tidak seperti korban sebelumnya, Suzette sering berkomunikasi dengan ibunya Caroline. Caroline menerima surat email dari putrinya, dan surat ketikan yang bertanda tangan atas putrinya. Caroline menerima surat email dari putrinya dan surat ketikan yang bertanda tangan atas putrinya. Namun ia menemukan kejanggalan. Ya, kejanggalan itu adalah ejaan suratnya. Ejaan di surat itu aneh, bahkan nama anjing mereka pun ditulis dengan ejaan yang salah. Sang ibu kemudian memberitahu seorang reporter berita. Dan kecurigaannya membawanya menghubungi polisi. Ia menyuruh mereka mencari putrinya dan anjing kesayangan mereka, yaitu Harry dan Pika. Suzette tidak pernah pergi kemanapun tanpa mereka. Ternyata, pada tahun 2000, penyelidik menemukan bahwa Harry dan Pika telah ditinggalkan di trailer farm tempat Robinson tinggal.
Dan mengingat keterikatan antara Suzette pada hewan peliharaannya, mereka menduga bahwa Suzette kemungkinan besar sudah tiada. Tetapi untungnya Suzette, dia memberitahu ibunya tentang majikan barunya dan bahkan meninggalkan nomornya. Dari sini polisi mulai serius dengan Robinson. Dan Caroline, ibu Suzette, membantu mereka untuk menjebak Robinson. I wouldn't get nervous. I'm nervous. Susie always calls me, so. Well, from what I understand, they're on a boat somewhere. It's kind of hard to call. I am really getting very nervous about this. I don't know if I should maybe call the police or something. Why? Well, because I haven't heard from her, and that's not honey, like Susie. She's a big girl. Hon, I wouldn't, I really wouldn't worry about it too much. I'm sure that when they hit the next place, they'll send us a card or call us or email us. Dari percakapan ini, polisi terus-menerus memantau gerakan Robinson dan membuntutinya hingga ke rumahnya yang berada di Lynn Country. Mereka mengais sampah Robinson dan menemukan dokumen-dokumen yang robek. Mereka berhasil menyatukan beberapa dari kertas itu kembali. Satu dokumen menghubungkan Robinson ke fasilitas penyimpanan di Raymore, Missouri. Dan temuan ini nantinya akan sangat berguna. Selama pengawasan, Slave Master masih membawa wanita dari seluruh Amerika Serikat dan menampung mereka di hotel. Petugas penyelidik menyewa kamar yang bersebelahan dan mengsadap mereka, meskipun tidak ada yang aneh dari pertemuan itu. Don, orang awam dan penyelidik yang bekerja pada kasus itu, menemukan bahwa Robinson terbukti berniat jahat. Menjelang akhir penyelidikan, kami mengetahui ada seorang wanita muda. Dia mencoba memikatnya untuk kepertenakan, The Farm. Dan saat itulah kami memutuskan bahwa kami sudah cukup, dan kami tidak akan membiarkannya pergi lebih jauh. Bersamaan dengan itu, dua wanita melaporkan John Robinson untuk kejahatan seksual. Seorang juga melaporkannya untuk pencurian senilai lebih dari $500. Laporan ini telah cukup untuk menangkap Robinson atas kedua kejahatan pada waktu itu. Mereka segera melakukan penyelidikan, dan yang paling penting, untuk menggeledah barang-barangnya. Bulan Juli tahun 2000, Slave Master dipenjara dan para polisi mulai mencari petunjuk dengan sungguh-sungguh dalam waktu singkat. Tim penyelidik bekerja. Di peternakan Robinson, para anjing pelacak mencium bau di luar trailer tersangka, yang akan menuntun mereka kepada 285 pon drum kimia. Di masing-masing drum itu, mereka menemukan tubuh membusuk Isabella Lewiczka dan Suzette Trouten. Keduanya meninggal disebabkan hantaman benda tumpul di kepala mereka, yaitu palu. Beberapa hari kemudian di Raymore, Missouri, satuan tugas kedua menyelidiki fasilitas penyimpanan pertanian milik Robinson. Di sana mereka menemukan 3 tong serupa. Penemuan ini berkat dokumen pertanian robek yang berhasil mereka satukan kembali. 2 di antara drum ini berisi Sheila Faith yang telah terbungkus plastik dan putrinya Debbie yang masih berpakaian lengkap. Lalu siapakah korban ketiga yang berada di drum itu? Untuk mengetahuinya, kita kembali ke masa lampau Robinson sebelum dia menjadi seorang pembunuh. John Edward Robinson lahir pada tahun 1943, memiliki masa kecil yang normal. Ia adalah seorang anak tengah dari 5 bersaudara. Saat dewasa, ia dikenal sebagai ayah yang baik dan penyayang. Ia juga bekerja menjadi teknisi lab dan manajer kantor untuk seorang dokter di kota Kansas. Ini adalah track record kejahatan pertamanya. Ia adalah seorang penipu ulung yang terus mengulangi perbuatannya. Ia menggelapkan dana sebesar $33.000 dan dipenjara masa percobaan selama 3 tahun. Saat dalam masa percobaan, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan rental TV, dan ia kembali dipecat karena mencuri barang dagangan. Segera setelah itu, ia bekerja sebagai analis sistem untuk perusahaan oli motor, dan kemudian ia dipecat kembali karena mencuri 6.200 perangko dari mereka. Kejadian pencurian oleh Robinson terus terjadi, termasuk menggelapkan dana pensiunan seorang guru sebesar $30.000. Pada tahun 1984, pria yang akan menjadi seorang slave master ini memulai 2 perusahaan, dan disinilah segalanya bermula. Robinson memperkerjakan Paula Godfrey yang berusia 19 tahun untuk bekerja sebagai salah satu perwakilan penjualannya. Paula memberitahu keluarganya bahwa dia sedang pelatihan kerja dan kemudian menghentikan semua komunikasi dengan mereka. Khawatir akan keselamatan putrinya, orang tua Godfrey mengajukan laporan orang hilang yang membawa polisi ke pelaku yang sebenarnya,
yaitu John Edward Robinson. Beberapa hari kemudian, kerabat Godfrey menerima surat yang diketik dengan tanda tangan Paula Godfrey di bawahnya. Surat ini berisi ucapan terima kasih kepada Robinson atas bantuannya, dan Paula meyakinkan orang tuanya bahwa dia baik-baik saja. Tetapi surat itu juga berisikan pernyataan tidak ingin melihat keluarganya lagi. Karena Paula adalah orang dewasa yang sah dan karena surat itu ditandatangani olehnya, penyelidikan pun ditutup. Tidak ada yang pernah tahu Paula menghilang kemana setelah itu. Beberapa tahun setelah itu, Robinson membuat skemanya yang paling jahat. Robinson membuat program bantuan untuk ibu muda, di mana ia akan menawarkan perumahan, transportasi, penitipan anak, dan bahkan program pelatihan gratis bagi mereka. Dia memberitahu seorang pekerja sosial di Trauman Medical Center bahwa inisiatif itu adalah upaya bersama antara dirinya dan beberapa pengusaha daerah lainnya. Program bualan yang ia buat menargetkan ibu muda tanpa ikatan keluarga. Ia menemukan kandidat atau korban berikutnya. Ia berusia 19 tahun, Lisa Stacy, bersama putrinya yang berusia 4 bulan, Tiffany. Pada bulan Januari 1985, Robinson menggunakan identitas John Osborne dan bertemu Lisa di Kansas City. Ia menjanjikan pekerjaan, apartemen, dan penitipan anak untuk anaknya, Tiffany. Terakhir kali ada yang mendengar kabar dari Lisa adalah melalui panggilan telepon antara ia dan ibu mertuanya. Selama percakapan itu, Lisa terdengar sedih. Ia bercerita tentang seseorang yang mencoba membuatnya menandatangani kertas kosong sebelum tiba-tiba ia menutup telepon. Dan terjadi lagi. Lisa Stacy adalah salah satu korban kasus malang lainnya, di mana jenazahnya tidak pernah ditemukan, meskipun sekali lagi anggota keluarganya telah berkomunikasi dengan dirinya. Setelah pencarian 1,5 dekade, kemudian si pembunuh mulai terungkap dengan melalui penemuan tanda tangan terima pembayaran untuk hotel tempat Lisa menginap. Bagian tragis lainnya dalam kisah kehidupan Lisa adalah kisah putrinya, Tiffany. Ternyata saudaranya Robinson, Don, dan istrinya Helen telah berusaha untuk memiliki seorang anak selama 5 tahun lebih. Tetapi karena menjadi jelas bahwa mereka tidak mungkin memiliki anak sendiri, mereka memutuskan untuk mengadopsi anak. Karena proses adopsi yang sangat lama, Robinson menyarankan untuk menggunakan koneksinya agar proses adopsi menjadi lebih cepat. Dia meminta bayaran saudaranya sebesar $5.500 untuk biaya adopsi dan memalsukan dokumen. Ia mengantarkan Tiffany Stacy ke keluarga barunya hanya sehari setelah membunuh ibunya. Robinson membual, menceritakan bahwa Tiffany adalah bayi terlantar dan ibunya tewas bunuh diri. Tiffany berganti nama menjadi Heather Tiffany Robinson, dan seiring berjalannya waktu, ia mengetahui sebuah fakta, yaitu pembunuh ibunya adalah seorang yang ia panggil sebagai Paman John. Ketika Don dan Helen Robinson mulai ragu kredibilitas cerita atas Tiffany, para polisi melacak identitas asli Heather melalui jejak kaki dan sidik jari yang mereka ambil di rumah sakit tak lama setelah kelahirannya. Beberapa tahun setelah itu, ibu lain juga menghilang, yaitu Catherine Clampitt, berusia 27 tahun. Dia adalah mantan pengguna narkoba yang mencari tempat rehabilitasi. Catherine pindah ke Kansas dan dipekerjakan oleh Robinson sebelum ia menghilang pada Juni 1987. Jejak kejahatan ini membawa kita ke penjara pada tahun 1991. Itu adalah tempat slave master pertama kali menemukan internet. Saat menjalani hukumannya, dia bertemu dengan pustakawan penjara berusia 49 tahun, Beverly Bonner. Beverly memiliki 2 orang anak dan seorang suami yang kebetulan adalah dokter penjara, dan bahkan ia memperlakukan Robinson dengan baik selama ia menjadi narapidana. Robinson menghasut dan meyakinkan Beverly untuk meninggalkan keluarganya dan bekerja untuknya. Beverly kemudian mengajukan gugatan cerai pada tahun 1993 dan memberitahu suaminya ia akan bekerja di Kansas membantu Robinson menemukan properti untuk usaha bisnis. Setelah itu, ia juga berencana untuk mengambil pekerjaan di Chicago, dan Beverly kembali menghilang. Di saat Beverly menghilang, Robinson, ia mengatur agar cek tunjangan Beverly diteruskan ke kotak pos miliknya di Kansas. Dia terus melakukan hal itu. Ya, mayat Beverly ditemukan di drum kimia yang ketiga di fasilitas penyimpanan Missouri. Beverly masih berpakaian lengkap musim dingin. Jelas bahwa sebelum menjadi pejahat online, John Edward Robinson adalah seorang pembunuh dan manipulator yang gigih.
Jelas bahwa bahkan sebelum membuat kejahatan lewat internet, John Edward Robinson adalah seorang pembunuh dan manipulator yang gigih. Dia tidak hanya membunuh sebelum dia menggunakan internet sebagai alat, tetapi ia juga menggunakan banyak taktik yang sama, seperti memalsukan surat dengan keluarga korban, menawarkan kesempatan kerja kepada korban, merampas harta mereka untuk dirinya sendiri jika itu memungkinkan. Ketika kejahatan ini terungkap, ada 100 saksi dan 23.000 halaman file polisi untuk kasus ini. Pada tanggal 29 Oktober 2002, Robinson divonis bersalah. Ia mendapat 2 hukuman mati masing-masing untuk Suzette dan Isabel. Pada tahun 2003, dia menerima hukuman seumur hidup atas pembunuhan tingkat pertama Lisa Stacy meskipun mayatnya tak pernah ditemukan. Dia juga menerima 5 hingga 20 tahun penjara karena memalsukan hak asuh orang tua angkat Tiffany, 20 tahun karena menculik Suzette, dan 7 bulan untuk kasus pencurian. Robinson juga menghadapi 5 tuduhan pembunuhan lagi di Missouri, pembunuhan atas Beverly Bonner, Debbie dan Sheila Faith, Catherine Clampitt, dan Paula Godfrey. Sampai sekarang, Slave Master masih berada di fasilitas permasyarakatan Eldorado di Butler County, Kansas. Di sana, dia membuat beberapa lukisan dan gambaran yang umumnya merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dan baru-baru ini, pada tahun 2020, dia masih mengajukan banding untuk hukuman matinya. Jadi ini adalah kisah internet serial killer pertama, The Slave Master. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kejahatan ini. Kita tidak boleh percaya begitu saja dengan seseorang yang baru kita kenal, meskipun mereka menawarkan banyak hal baik dan menguntungkan, seperti pekerjaan dan fasilitas lainnya. Patutnya kita menjaga diri kita dari janji manis seperti itu, apalagi jika hal tersebut berasal dari internet. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.